Cukup. Terima kasih ya. Sekarang kita gantian untuk Kabupaten Banggai. Silakan pindah tempat duduk. Yang Kabupaten Banggainya naik ke depan. Bawaslu dan KPU-nya, pihak terkait Kabupaten Banggai juga. Yang lain bisa pindah ke belakang. Ini kalau dibaca ada 155 halaman jawaban dari KPU. Serius sekali ini. Betul, Yang Mulia. Jangan-jangan ini honornya ditentukan tebal jawaban. Siap. Oke. Silakan poin-poinnya saja ya. Siap, Yang Mulia. Oke, silakan KPU. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban termohon KPU Kabupaten Banggai dalam perkara 171. Kami dari Bahta Afif Ali and Partner Law Firm akan membacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia. Oke. Eksepsi apa? Eksepsi untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Oke. Kemudian tenggang waktu ada poin Memenuhi nggak? Memenuhi tenggat waktu nggak? Memenuhi tenggat waktu, akan tetapi di perbaikan permohonan ada penambahan dalil, Yang Mulia. Oke, jadi dulu dalilnya di permohonan awal tidak ada. Kemudian ditambah di perbaikan. Oke, nah itu kita sudah jawab semuanya. Kalau perbaikan itu boleh memperbaiki apa saja. Siap, baik, Yang Mulia. Bahkan arah potong rambut pun bisa diperbaiki. Siap, Yang Mulia. Oke. Kemudian di kedudukan hukum ini memenuhi 158 ya. Betul, Yang Mulia. Ada perbedaan 2.253. Ya. Kemudian di permohonan pemohon tidak jelas, ada Obskur. Obskur dianggap juga dibacakan. Langsung ke pokok perkara, Yang Mulia. Silakan. Pada pokoknya dalil permohonan ada dua hal yang dipermasalahkan. Yang pertama adalah terhadap dalil pemohon mengenai paslon calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai nomor urut 1 Ya. yang membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan pemohon dengan cara merealisasikan. Ini incumbent ya Pak Amiruddin ini? Siap, Yang Mulia? Incumbent? Incumbent, Yang Mulia. Oke. Dengan cara merealisasikan anggaran pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD camat-camat, lurah, kepala desa yang kami jawab dalam halaman 15 sampai halaman 21. Oke. Terhadap hal tersebut sudah ada laporan ke Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti Bawaslu. Yang kedua, terdapat kejadian di TPS 001 Desa Rata Kecamatan Toili Barat yang memilih calon bupati nomor 1 dan gubernur nomor urut 2 atas perintah kepala desa itu tidak benar. Kemudian diketahui fakta di TPS tersebut yang menang justru adalah pemohon, yaitu memperoleh suara 142 suara. Kemudian poin B, Yang Mulia, izin terhadap dalil pemohon mengenai pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak di 47 TPS pada 7 kecamatan Kabupaten Banggai. Menurut permohon, permasalahan tersebut diklaster menjadi 6 permasalahan. Yang pertama, maaf Yang Mulia. Yang pertama mengenai tanda tangan yang serupa di 42 TPS. Yang kedua mengenai pemilih yang memilih lebih dari 1 kali di 1 TPS. Yang ketiga mengenai pemilih yang memilih menggunakan ijazah di 1 TPS. Yang keempat mengenai pemilih yang memilih menggunakan kartu keluarga di 1 TPS. Yang kelima mengenai pemilih yang
memilih tidak sesuai alamat KTP atau berbeda dengan alamat TPS di satu TPS. Yang keenam, mengenai pemilih yang memilih tidak menggunakan KTP elektronik. Terhadap hal tersebut sebetulnya yang mulia izin, karena 47 TPS saya sudah kami termohon sudah menjawab secara lengkap dan rinci, termasuk Buktinya sekalian ya. buktinya. Oke, nanti Bukti kita cek. sudah siap yang mulia. Kemudian terkait poin A sebagaimana tersebut tadi mengenai dalil pemohon terkait tanda tangan pemilih yang dianggap serupa, saya akan bacakan di satu TPS, izin yang mulia, di satu TPS yaitu TPS 001 Desa Argomulyo, Kecamatan Moilong, bahwa tidak benar terdapat 8 pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda tangan yang serupa. Setelah termohon melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap nama-nama tersebut, 8 nama yang terdapat di DPT, telah menandatangani daftar hadir, C daftar hadir, dan itu sesuai, tidak ada perbedaan sama sekali, dibuktikan dengan KTP dan surat pernyataan yang bersangkutan. Dan di TPS tersebut justru itu pemohon yang menang di TPS tersebut. TPS 001 Desa Argomulyo, Kecamatan Moilong. Kemudian TPS 003 yang mulia izin. Ya. Ini kalau Anda bacakan semua sudahlah, nanti biar kita membaca apa yang Siap. di luar itu. Yang lain ada yang mau disampaikan? Siap yang mulia. Terkait poin B mengenai pemilih yang lebih satu kali sampai poin F, Ya. mohon izin dianggap dibacakan yang mulia. Oke. Karena Itu ada terbukti nggak? yang apa yang mulia izin? Yang disampaikan bahwa memilih lebih satu kali itu Tidak pernah tidak dilaporkan ada. nggak? Terkait ini tidak ada yang dilaporkan, Oke. setahu kami yang mulia. Oke. Lanjut. Lanjut. Untuk poin C mengenai pemilih yang menggunakan ijazah di TPS 001 Desa Boiton, Kecamatan Lubuk Timur, kami sampaikan bahwa terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih dengan ijazah tersebut adalah pemilih yang masih baru lulus yang mulia. Jadi mereka belum menerima KTP, akan tetapi saat ini mereka sudah menerima KTP. Jadi ini baru lulus, punya ijazah, Betul, ijazahnya yang aja yang ditunjukkan. Itu benar adanya. Betul yang mulia. Kan bisa kartu keluarga kan? Kalau di putusan MK itu punya SIM, kemudian paspor atau Siap, kartu yang keluarga. Nah, ini modifikasi ini, bawa ijazah begitu kan? Lebih. Siap yang mulia. Tapi benar itu adanya ya? Benar yang mulia. Dan ada yang keberatan nggak di TPS itu? Tidak ada. Dari 47 TPS semua saksi paslon itu menandatangani. Nah, dan maksud saya yang di TPS khusus yang bawa ijazah ini. tidak ada yang keberatan yang mulia. Tidak ada yang keberatan. Oke. Apalagi yang mau disampaikan? Semua sudah Cukup kalau begitu masuk yang petitum. mulia. Siap yang mulia. Ya. Petitum berdasarkan sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Cukup? Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia, hormat kami kuasa hukum termohon. Oke, terima kasih. Pihak terkait, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Yang Mulia, kami bacakan pokok-pokok perkara saja. Kami akan sampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama, Yang Mulia, ada 3 isu dalam pokok perkara. Yang pertama tentang dugaan penyalahgunaan program realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024. Yang kedua tentang dugaan mobilisasi struktur SKPD. Kemudian yang ketiga tentang 47 pelanggaran yang terjadi di TPS. Kemudian ya isu yang pertama Yang Mulia kami tanggapi tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang harusnya dilaksanakan tahun 2005 menjadi tahun 2024. Tanggapan kami Yang Mulia, yang pertama, dasar hukum pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat itu pasal 226 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, pasal 11 ayat 1 PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan, halaman 9 Yang Mulia di keterangan kami. Kemudian yang kedua Yang Mulia, kronologi lahirnya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Banggai itu halaman 9 sampai dengan 14. Pada pokoknya Yang Mulia, kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan oleh bupati kepada camat telah melalui penelitian, uji akademik, studi tiru, uji publik sebelum dibentuk peraturan bupati nomor 49 tahun 2023. Kemudian yang ketiga Yang Mulia, mengenai isu ini, dugaan peristiwa yang disampaikan oleh pemohon ini sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan laporan 005 dan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, juga tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Kemudian yang mengenai Perda anggaran tahun 2024 Yang Mulia, itu adalah Perda 12 tahun 2023 sudah rehmatik. Pertama, sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banggai. Yang kedua, rapat kesepakatan forum konsultasi publik, musrembang, penandatanganan persetujuan bersama. Kemudian bahkan Yang Mulia, pemohon sendiri yang bertanda tangan di Perda 12 tahun 2023 waktu itu, karena yang bersangkutan adalah anggota Dewan dan ikut menyetujui Perda 12 tahun 2023. Pada prinsipnya, anggaran untuk realisasi pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat sudah terbahas bersama dan tercatatkan dalam Perda 12 tahun 2023 tentang APBD 2024. Kemudian Yang Mulia, mengenai realisasi anggarannya. Nah, pemohon salah menafsir pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Perda 49 2023. Pada pokoknya kami menanggapi Yang Mulia bahwa pihak terkait menyatakan pelimpahan wewenang kepada camat dan cara realisasi anggaran pelimpahan wewenang untuk tahun 2025 dilaksanakan tahun 2024. Jadi pemohon menyatakan bahwa seharusnya anggarannya dicairkan atau dilaksanakan 2025, tetapi karena ada penyalahgunaan wewenang itu dicairkan 2024. Fakta itu tidak benar Yang Mulia, karena faktanya realisasi anggaran untuk tahun 2025 itu belum dilakukan. Yang realisasi anggaran 2024 itu adalah Perda 12 2024 yang dibahas secara bersama melalui musrembang dan lain sebagainya, dan pemohon ikut bertanda tangan waktu itu membahas sebagai anggota Dewan Yang Mulia. Pada prinsipnya adalah dalam teori hukum administrasi Yang Mulia, bahwa delegasi yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi. Nah, camatlah yang merealisasikan program yang telah dianggarkan. Tidak ada hubungannya dengan pihak terkait karena sudah didelegasikan kepada camat. Apakah pencairannya, apakah programnya dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab dari camat yang bersangkutan karena sudah didelegasikan. Prinsipnya Yang Mulia, realisasi anggaran pendelegasian sebagian kewenangan tersebut merupakan pengalihan tanggung jawab dari bupati kepada camat, sehingga tidak mungkin bupati bisa dilekati dengan tujuan untuk mengambil manfaat dan keuntungan politik atas kebijakan tersebut. Isu yang kedua Yang Mulia, mobilisasi ASN, camat, kepala desa dan SKPDN. Yang pertama, tanggapan kami Yang Mulia, yang pertama, tanggal 23 Agustus 2024 pihak terkait atas nama bupati telah mengeluarkan surat edaran nomor 100/1936 Tapem tentang netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh ASN, kepada seluruh kepala dinas, kepada seluruh kepala desa dan camat. Kemudian peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh pemohon, peristiwa Camat Toili, beberapa camat Simpang Raya,
Camat Dungon, Camat Paigana, Camat Luhut Timur, Camat Batui, semua tidak ada kaitannya dengan pihak terkait yang mulia, karena yang bersangkutanlah yang memanggil, yang bersangkutanlah yang merealisasikan program-program tersebut karena sudah dilimpahkan melalui kewenangan pendelegasian. Pada prinsipnya yang mulia, seluruh dugaan peristiwa tindakan camat, lurah, kepala desa, kepala dinas sampai pada SN yang telah dilalirkan oleh pemohon, tidak satupun ada keterlibatan dari pihak terkait yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik, baik dari rekomendasi Bawaslu maupun putusan pengadilan. Kemudian yang mulia, di halaman 43 sampai 47 itu kami buat tabulasi semua pelanggaran-pelanggaran, dan itu sudah ada tindakan dari Bawaslu, ada yang disampaikan kepada ASN, kemudian ada yang tidak terbukti dan ada yang tidak terregister. Kami dapat dilihat di halaman 43 yang mulia. Kemudian yang mulia, kausalitas pelanggaran ASN dan pelimpahan kewenangan kepada camat. Pemohon bahkan mendominasi kemenangan pada 13 kecamatan yang mulia di Kabupaten Banggai, sedangkan pihak terkait hanya memenangkan 9 kecamatan. Hal ini dapat menjadi persandingan, adakah delegasi efek bupati kecamat saat petahana tidak mendominasi kemenangan suara mayoritas di seluruh kecamatan yang ada di Banggai. Kemudian isu yang ketiga yang mulia, 47 pelanggaran yang ada di TPS, 45 diantaranya yang mulia itu adalah dalil tentang tanda tangan yang mirip. Kami tanggapi 45 TPS itu dengan satu sekaligus yang mulia. Ya. Yang pertama, pada pokoknya tanda tangan yang terlihat mirip tidak cukup, tidak mutlak untuk membuktikan jika pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi. Masih banyak kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi dan membuktikan pemilih tersebut adalah pemilih yang sah. Hakikat C absensi kehadiran adalah membuktikan pemilih hadir secara langsung menggunakan hak suaranya di TPS, tidak diwakili oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan direct evidence, alat bukti langsung oleh pemohon mengenai status kehadiran nama-nama pemilih yang memiliki kemiripan tanda tangan. Kemiripan tanda tangan tidak cukup membuktikan pemilih diwakili oleh pihak lain untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian untuk 5 isu di TPS yang lain yang mulia, coblos 2 kali tadi sudah disampaikan oleh termohon. Kemudian penggunaan ijazah juga sudah disampaikan termohon, kartu keluarga. Kemudian memilih tanpa KTP. Pada prinsipnya yang mulia, semua adalah pemilih DPT. Esensi memperlihatkan KTP, dokumen penduduk, hanya untuk memastikan apakah nama pemilih adalah orang yang sama dengan orang yang datang menggunakan hak suaranya yang mulia. Terakhir, petitum yang mulia. Oke, silakan. Berdasarkan uraian di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 22.54 WITA, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ditandatangani yang mulia. Terima kasih. Pokoknya dalil pemohon salah semua, Bu. Itu kuncinya ya. Oke, terima kasih. Sekarang Bawaslu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang mulia majelis, kami akan membacakan Bawaslu Kabupaten Banggai akan membacakan keterangan dalam perkara nomor 171 dianggap dibacakan yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai nomor urut 3 sebagai berikut. Mungkin izin yang mulia, Ya. kami bacakan pokok-pokoknya saja di resume kami Ya. agar mempercepat. Itu resumenya berapa halaman? 3 halaman, Pak. Oh, saya kira keterangannya 39, resumenya 20 halaman, bukan ya? Enggak. Silakan. Izin kita yang mulia. dengarkan. Baik. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap perkara nomor 171 PHP yang akan dibacakan. A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Pertama, Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti formulir laporan 005 tanggal 3 Oktober serta diregistrasi 002 dianggap dibacakan tanggal 8 Oktober 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Solarbi Ahmad Tahir dan Dr. Andi Munarfi
dengan terlapor Saudara Amiruddin Tamureka dan Furkanuddin Masulili selaku pasangan calon nomor urut 1. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Banggai yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, karena tidak terbukti sebagai penggunaan kewenangan program dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3. Vide bukti PK 28.1 garis datar 2. Poin 2, Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti laporan nomor 05 tanggal 3 Oktober serta diregistrasi 02 tanggal 8 Oktober yang dilaporkan oleh dibacakan dengan terlapor 24 camat se-Kabupaten Banggai dan perbuatan hukum terlapor camat menggunakan program pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan bupati tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Pada pembahasan kedua, Sentra Gakumdu sebagaimana pasal 188 junto pasal 71 ayat 1 dan seterusnya, vide bukti 28.1 garis datar 2. Poin 3, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 01 dianggap dibacakan tanggal 11 November 2024, vide bukti PK 28.1 garis datar 9 yang dilaporkan oleh Saudara Aditya Bayu Pratama dengan terlapor dianggap dibacakan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan putusan pendahuluan nomor 01 dianggap dibacakan tanggal 14 November 2024 yang pada pokok statusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Video bukti PK 28.1 garis datar 11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan tanda terima laporan nomor 004 dan seterusnya tanggal 27 September 2024 yang dilaporkan oleh dianggap dibacakan terlapor dianggap dibacakan tanggal 3 nomor registrasi 01 tanggal 3 Oktober 2024 bukti PK 28.1 garis datar 14. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan pembahasan Sentra Gakumdu, pembahasan kedua Sentra Gakumdu, vide bukti PK 28.1 garis datar 17 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Oktober yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena perbuatan terlapor bukan perbuatan kampanye sebagaimana pasal 187 ayat 3 junto 6 pasal 69 huruf I serta dinyatakan bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bukti video bukti PK 28.19. Oke, cukup ya? Ya, siap. Oke, terima kasih. Ya. Nanti biar kita lengkapi di keterangan Ya. utuh. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih Bawaslu Kabupaten Banggai. Terima kasih. Ini nomor SK Bupati Banggai itu tidak terbaca untuk pemohon ya. Lalu kemudian P10 sampai dengan P21 tidak terbaca, P23 tidak terbaca, P24 tidak terbaca, P178 sampai dengan P180. Nanti tolong diperbaiki. Ya, baik. Ya, Yang Mulia. Ya, oke. Yang tidak masalah, pemohon menyerahkan tambahan bukti P45A sampai dengan P180. Betul ya? Mulia. Oke, Betul, Yang disahkan. Termohon bukti T1 sampai dengan T489. Disahkan. Pihak terkait bukti PT1 sampai dengan PT 166.
Siap yang mulia. Tapi ini bukti PT 80 tidak jelas terbaca. Sudah Nanti- kami lampirkan yang jelas yang mulia. Oke, disahkan. Bawaslu PK 28.1 strip 1 sampai PK 28.1 strip 124. Ya, disahkan. Siap.